Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Artinya, dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya. Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid Allah kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mereka mendapat siksa yang berat. Surat Al-Baqarah ayat 114. Dulur-dulur seiman, para mufassirin berbeda pendapat mengenai makna yang dimaksud dengan orang-orang yang menghalang-halangi manusia untuk menyebut nama Allah di dalam masjid-masjid Allah. Dan mereka berusaha merusaknya. Pendapat para mufassirin ini tersimpul dalam dua pendapat. Yaitu pendapat pertama, menurut apa yang diriwayatkan oleh Al-Aufi di dalam kitab tafsirnya dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman Allah ayat 114 surat Al-Baqarah yang artinya, dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang-orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya. Di sini dikatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang Nasrani. Mereka melemparkan kotoran ke dalam Baitul Maqdis dan menghalang-halangi manusia untuk melakukan sholat. Abdul Razak mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Qatadah sehubungan dengan makna firman parmana tersebut, dan yang terdapat kata-kata yaitu dan berusaha merobohkannya. Itu mereka adalah Bukhtanasar dan para prajuritnya yang pernah merusak Baitul Maqdis dengan bantuan orang-orang Nasrani. Dulur-dulur seiman, Sa'id telah meriwayatkan dari Qatadah bahwa mereka itu adalah mereka itu musuh-musuh Allah, yaitu orang-orang Nasrani. Mereka terdorong oleh kebencian mereka terhadap orang-orang Yahudi. Maka mereka meminta bantuan kepada Raja Bukhtanasar dari Babil yang Majusi untuk merusak Baitul Maqdis. Ar-Sadli mengatakan mereka membantu Bukhtanasar merusak Baitul Maqdis hingga benar-benar rusak, dan Bukhtanasar memerintahkan supaya bangkai-bangkai dilemparkan ke dalamnya. Sesungguhnya orang-orang Romawi mau membantu Bukhtanasar untuk merusak Baitul Muqaddas, sebagaimana orang-orang Bani Israel untuk membunuh Nabi Yahya ibnu Nabi Zakaria. Itu hal sama diriwayatkan pula oleh Al-Hasan Al-Basri. Dulur-dulur seiman, sedangkan pendapat kedua yang dimaksud orang-orang yang merohkan itu diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan telah menceritakan kepadaku Yunus Ibnu Abdul Aziz
Abdul A'la telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab bahwa Ibnu Zaid pernah mengatakan sehubungan dengan firman Allah ayat 114 yang artinya, dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah di dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya. Itu maksudnya adalah mereka itu adalah orang-orang musyrik yang berusaha menghalang-halangi Rasulullah SAW pada hari Hudaybiyah untuk memasuki kota Makkah. Hingga Nabi SAW terpaksa menyembelih hadyu, yaitu binatang kurban, di Zutua. Dan beliau mengadakan perjanjian perdamaian dengan mereka. Dan Nabi SAW bersabda kepada mereka, yaitu pada kaum musyrik, yang artinya tiada seorang pun yang dihalang-halangi untuk memasuki Baitullah. Dahulu seorang lelaki berjumpa dengan pembunuh ayahnya dan saudaranya, tetapi dia tidak berani menghalang-halanginya untuk memasuki Baitullah. Maka mereka menjawab, tidak boleh masuk ke dalam kota kami orang-orang yang telah membunuh ayah-ayah kami dalam perang Badar, sedangkan di antara kami masih ada yang hidup. Dulur-dulur seiman, sehubungan dengan firman tersebut yang dimaksudkan adalah maksudnya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 114 yang artinya dan berusaha untuk merobohkannya. Itu Ibnu Jarir mengatakan dikatakan demikian karena mereka berusaha menstop orang-orang untuk meramaikan Baitullah dengan berzikir menyebut asma Allah dan datang ke sana untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Ibnu Abu Hatim mengatakan telah disebutkan dari Salamah bahwa Muhammad ibnu Ishaq dalam meriwayatkan telah menceritakan kepadanya Muhammad ibnu Abu Muhammad dari Ikrimah atau Sa'id ibnu Jarir dari Ibnu Abbas yang menceritakan hadis sebagai berikut, bahwa orang-orang Quraisy itu melarang Nabi SAW untuk melakukan sholat di dekat Ka'bah Masjidil Haram. Maka Allah menurunkan firman surat Al-Baqarah ayat 114 ini, yang artinya, dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang-orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya. Dulur-dulur siman, tetapi Ibnu Jarir memilih pendapat yang pertama, dengan alasan bahwa orang-orang Quraisy tidak ada yang berupaya untuk merusak Ka'bah. Adapun orang-orang Romawi, memang mereka berusaha untuk melakukan pengerusakan terhadap Baitul Maqdis. Dulur-dulur seiman, menurut kami pendapat yang lebih kuat itu hanya Allah lah yang mengetahuinya. Dan menurut kami itu ada pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang lebih kuat, yaitu pendapat yang dikatakan oleh Ibnu Zaid dalam riwayat yang dikemukakan Ibnu Abbas. Dikatakan demikian karena bila orang-orang Nasrani menghalang-halangi orang Yahudi melakukan sembahyang di Baitul Maqdis, berarti agama mereka lebih lurus daripada agama orang Yahudi. Dan orang-orang Nasrani lebih dekat kepada kebenaran daripada orang-orang Yahudi. Sedangkan bila yang dimaksud oleh Allah adalah perbuatan orang-orang Yahudi, hal tersebut tidak dapat diterima. Mengingat mereka telah dilaknat sebelum itu melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa ibnu Maryam karena perbuatan durhaka mereka. Dan mereka itu orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang melampaui batas. Lagi pula setelah Allah mengerahkan celaannya kepada sikap-sikap orang Yahudi terhadap orang-orang Nasrani, maka Allah mengerahkan celaannya terhadap kaum musyrik, yaitu mereka yang mengusir Rasulullah SAW dan para sahabatnya dari Mekah. Mereka juga menghalang-halangi Nabi SAW dan para sahabatnya untuk melakukan sholat di Masjidil Haram.
Mengenai pegangan yang mengatakan bahwa orang-orang Quraisy belum pernah berusaha merusak Ka'bah, itu dapat dijawab, kerusakan apalagi yang lebih besar daripada kerusakan yang telah mereka lakukan. Mereka mengusir Nabi SAW dan para sahabatnya dari Mekah. Juga menguasai Mekah dengan berhala-berhala mereka. Dan tandingan-tandingan serta sekutu-sekutu Allah yang dijadikan oleh mereka sendiri. Seperti yang dinyatakan dalam firman Allah dalam surat An-Anfal ayat 34. Yang artinya, mengapa Allah tidak mengazab mereka? Padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram. Dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang-orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Atau firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 17 dan 18. Yang artinya, tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah. Sedangkan mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya. Dan mereka itu kekal di dalam neraka. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Atau juga dalam firman surat Al-Fatah ayat 25, di mana Allah berfirman, mereka orang-orang kafir yang menghalang-halangi kalian masuk Masjidil Haram dan menghalangi hewan-hewan kurban sampai di tempat penyembelihannya. Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin yang tiada kalian ketahui bahwa kalian akan membunuh mereka, yang menyebabkan kalian ditimpa kesusahan tanpa sepengetahuan kalian, tentu Allah tidak akan menahan tangan kalian dari membinasakan mereka, supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Sekiranya mereka tidak bercampur baur, maksudnya antara mukmin dan orang kafir, tentulah kami akan mengazab orang-orang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih. Karena itulah, dulur-dulur iman, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, yaitu surat At-Taubah ayat 18, yang artinya sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Dulur-dulur seiman, bila keadaan orang yang bersifat demikian, yakni mereka yang disebutkan dalam ayat terakhir ini, itu terusir dari masjid-masjid Allah dan dihalang-halangi untuk mendatanginya, maka kerusakan apalagi yang lebih besar daripada hal tersebut? Adapun makna yang dimaksud dengan memakmurkan masjid-masjid, ya bukan dengan menghiasinya dengan menegakkan gambar-gambar saja, melainkan dengan melakukan zikrullah di dalamnya, menegakkan syariat Allah di dalamnya, dan membersihkannya dari kotoran-kotoran dan kemusyrikan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 114, yang artinya mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid Allah kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Dulur-dulur seiman, ungkapan ayat tersebut merupakan kalimat berita, tetapi makna yang dikandungnya adalah anjuran. Dengan kata lain, janganlah kamu biarkan mereka itu memasukinya jika kalian mampu, kecuali di bawah perjanjian gencatan senjata dan mau membayar jizyah.
Karena itulah ketika Nabi SAW membuka kota Makkah pada tahun berikutnya, yaitu tahun ke-9, beliau diperintahkan untuk menyerukan maklumat sebagai berikut di Mina. Yang artinya, ingatlah, tidak boleh melakukan haji sesudah tahun ini seorang musyrik pun. Dan tidak boleh tawaf di Baitullah seorang pun yang telanjang. Dan barang siapa yang masih mempunyai waktu atau perjanjian, maka batasnya ialah sampai berakhirnya waktu perjanjian tersebut. Dulur-dulur seiman, hal tersebut dilakukan sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 28 yang berbunyi, "Hai orang-orang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini." Sebagian mufassirin mengatakan bahwa makna ayat ini adalah tidaklah layak bagi mereka, maksudnya mereka itu orang-orang musyrik, untuk memasuki masjid-masjid Allah, kecuali dalam keadaan takut terhadap kesiagaan dan kewaspadaan kaum mukmin yang selalu mengintai dan memukul mereka. Terlebih lagi bila kaum musyrik tersebut menguasai masjid-masjid Allah dan melarang kaum mukmin untuk memasukinya. Dengan kata lain, keadaan yang seharusnya tidak lain kecuali seperti itu, seandainya saja tiada kelaliman dari pihak orang-orang kafir dan selain mereka. Menurut pendapat lain, makna ayat ini mengandung berita gembira dari Allah buat kaum muslim, bahwa kelak kaum muslim akan menguasai Masjidil Haram, juga masjid-masjid lain. Kelak kaum musyrik akan tunduk kepada mereka, hingga tidak seorang pun dari kalangan mereka yang masuk ke dalam Masjidil Haram kecuali dengan rasa takut. Ia akan takut ditangkap, lalu dihukum atau dibunuh jika tidak mau masuk Islam. Dulur-dulur seiman, sesungguhnya Allah menunaikan janji ini seperti yang disebutkan di atas, yaitu kaum musyrik dilarang memasuki Masjidil Haram. Dan Allah memerintahkan kepada Rasulnya agar tidak membiarkan ada dua agama di Jazirah Arabia. Hendaklah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani diusir. Segala puji dan anugerah adalah milik Allah. Hal tersebut tiada lain karena untuk menghormati Masjidil Haram dan membersihkan kawasan tersebut yang merupakan tempat kelahiran seorang Rasul yang diutus Allah buat seluruh umat manusia dengan membawa berita gembira sebagai juru ingat. Dulur-dulur seiman, hal tersebut merupakan kehinaan bagi kaum musyrik di dunia. Karena pembalasan itu tiada lain disesuaikan dengan jenis perbuatannya. Maka sebagaimana orang-orang musyrik itu pernah melarang kaum mukmin untuk masuk ke Masjidil Haram, kini mereka dilarang memasukinya. Sebagaimana mereka pernah mengusir kaum mukmin dari Mekah, kini mereka pun harus diusir. Dan itu adalah sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 114 yang artinya, dan di akhirat mereka pun akan mendapat siksa yang berat. Dulu seiman, hal itu pada dasarnya adalah sebagai balasan atas perbuatan mereka yang berani menodai kesucian Baitullah dan menghinanya dengan memasang banyak berhala di sekitarnya. Kemudian menyeru selain Allah di dalamnya, tawaf dengan telanjang bulat, dan perbuatan-perbuatan mereka yang lain yang dibenci Allah dan Rasulnya. Dulur-dulur seiman, adapun orang yang menafsirkannya sebagai Baitul Maqdis, maksudnya adalah pendapat pertama, Baitul Maqdis. Hal itu bersumber dari Ka'ab al-Ahbar yang pernah mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang Nasrani ketika berhasil menguasai Baitul Maqdis, mereka melakukan pengerusakan. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW serta menurunkan firman-Nya
dengan surat Al-Baqarah ayat 114, yaitu dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya. Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid Allah kecuali dengan rasa takut. Dulur seiman, tiadalah seorang Nasrani pun di muka bumi ini yang memasuki Baitul Maqdis kecuali dalam keadaan takut. Menurut As-Sadi, sekarang tiada seorang Romawi pun di muka bumi ini yang memasukinya kecuali dalam keadaan takut lehernya akan dipancung atau ditakuti dengan keharusan membayar jizyah. Qatada berpendapat orang-orang Romawi tidak berani memasuki Baitul Maqdis kecuali dengan sembunyi-sembunyi. Menurut pendapat kami, penafsiran yang terakhir yaitu penafsiran kedua itu dapat dimasukkan ke dalam makna umum ayat ini. Karena sesungguhnya ketika orang-orang Nasrani itu berbuat aniaya terhadap Baitul Maqdis dengan mencemarkan sakhrah yang merupakan kiblat orang-orang Yahudi dalam beribadah, maka orang-orang Nasrani tersebut memperoleh hukumannya menurut syara dan takdir dengan mendapatkan kehinaan padanya. Kecuali hanya dalam masa-masa tertentu mereka dapat memasuki Baitul Maqdis. Demikian pula halnya dengan orang-orang Yahudi. Ketika mereka melakukan kedurhakaan di dalamnya yang lebih besar daripada kedurhakaan orang-orang Nasrani, mereka pun mendapatkan hukuman yang lebih besar pula. Mereka menafsirkan makna kehinaan di dunia itu dengan munculnya Imam Mahdi. Seperti yang dikatakan oleh As-Sadi dan Ikrimah serta Wail Ibnu Daud. Sedangkan menurut Qatada, mereka diharuskan membayar jizyah dengan patuh pada saat mereka dalam keadaan tunduk. Dulur-dulur seiman, itu pada dasarnya pendapat yang benar adalah makna atau takwil dari kehinaan di dunia itu sifatnya lebih umum daripada semuanya. Telah diriwayatkan dalam sebuah hadis yang menerangkan tentang memohon perlindungan kepada Allah dari kehinaan di dunia dan siksa di akhirat, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, telah menceritakan kepada kami Al-Haisam Ibnu Kharijah, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Ayyub Ibnu Maisarah Ibnu Halas, bahwa ia pernah mendengar ayahnya menceritakan hadis berikut dari Bishr Ibnu Artab yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam acap kali mengucapkan doa berikut yang artinya, ya Allah, jadikanlah akibat semua urusan kami kebaikan belaka dan lindungilah kami dari kehinaan di dunia dan siksa di akhirat. Dulur-dulur seiman, hadis ini berpredikat hasan, tetapi tidak terdapat dalam kitab Sittah, Kutubul Sittah. Dan pemilik hadis ini yaitu Bishr Ibnu Artah yang terkadang disebut dengan nama Ibnu Abu Artah, itu tidak punya hadis lain kecuali hadis ini. Dan hadis lainnya yang mengatakan tangan-tangan tidak boleh dipotong dalam peperangan. Nah dulur-dulur, demikianlah ringkasan dari makna dari ayat 114 dari surat Al-Baqarah. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.